Azab yang menimpa Mesir kuno pada masa Nabi Musa adalah salah satu kisah paling dahsyat dalam sejarah agama dan juga menjadi perhatian besar para sejarawan Muslim klasik. Kisah ini tidak hanya dipandang sebagai peringatan bagi para penguasa zalim, tetapi juga sebagai gambaran nyata bagaimana kekuasaan Allah menundukkan kerajaan yang saat itu merupakan salah satu peradaban paling maju, kuat, dan megah di dunia kuno. Para sejarawan Muslim seperti Imam Ibnu Katsir dalam karya Al-Bidayah wal Nihayah, Imam At-Tabari dalam Tarikh Al-Umam wal Muluk, serta ulama tafsir seperti Al-Qurtubi dan Al-Baghdadi memaparkan bahwa azab Mesir merupakan rangkaian hukuman bertahap yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan kaumnya karena kesombongan mereka, pengingkaran terhadap risalah Nabi Musa, serta sikap tirani mereka kepada Bani Israel. Azab ini tidak turun sekaligus, tetapi berangsur, menegaskan bahwa Allah memberikan kesempatan bagi Fir'aun untuk bertobat. Namun kesombongan membuatnya tetap ingkar. Para ulama menyebut azab pertama adalah kekeringan panjang dan kegagalan panen. Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan Mesir tidak lagi mengalir dengan limpah seperti biasanya. Tanah menjadi kering, ladang, menguning, dan sumber makanan mulai langka. Rakyat Mesir yang selama ini membanggakan Nil dan menganggapnya sebagai sumber kemakmuran abadi mulai kebingungan. Mereka terbiasa memandang para dewa mitologi mereka sebagai pelindung kesuburan, tetapi kini para berhala itu terbukti tidak mampu mendatangkan hujan atau memulihkan hasil bumi. Para sejarawan Muslim menggambarkan keadaan ini sebagai pukulan terhadap kesombongan peradaban yang bersandar pada kekuatan material dan keagungan geografisnya, namun mengabaikan perintah Tuhan. Kemudian, turun azab berupa banjir besar yang tiba setelah masa kekeringan. Sungai Nil meluap secara tidak lazim, membanjiri desa, istana, dan pusat pemerintahan. Air menggenangi lahan pertanian, merusak tanaman yang baru sempat tumbuh kembali. Bangunan megah buatan tangan manusia tampak kecil dan tidak berdaya ketika air naik dan menenggelamkan perkampungan Mesir. Para sejarawan mengatakan banjir ini sekaligus menjadi hujah bahwa pengaturan alam tidak berada di tangan dewa Sungai Nil ataupun Fir'aun, melainkan di tangan Allah yang menguasai segala sesuatu. Mayoritas penduduk Mesir kala itu tidak pernah melihat bencana seperti ini karena Sungai Nil biasanya memberi keseimbangan antara hujan dan kesuburan tanah. Oleh sebab itu, banjir ini menjadi guncangan psikologis bagi rakyat, sedangkan Fir'aun berusaha menenangkan mereka dengan propaganda bahwa ia mampu mengendalikan keadaan. Setelah itu datang azab berupa wabah katak dalam jumlah sangat besar. Katak memenuhi rumah, tempat ibadah, istana, pasar, sumur, bahkan tungku masak. Para ulama menyebutkan bahwa kondisi ini berlangsung sangat lama, sehingga membuat orang Mesir tidak bisa tidur dengan tenang karena suara katak bergema di seluruh penjuru negeri. Mereka tidak mampu lagi menjaga kebersihan makanan dan minuman karena katak masuk ke seluruh wadah. Umat Mesir terbiasa memandang kehidupan istana sebagai puncak kemewahan dan ketenangan. Namun, dengan hadirnya katak di dalam istana Fir'aun, terlihatlah bahwa tidak ada tempat yang aman bagi penguasa zalim dari kekuasaan Tuhan. Ketika mereka masih tetap membangkang, Allah mengirim azab berupa kutu kecil yang merusak rambut, pakaian, dan tanaman. Rakyat Mesir menjadi gelisah karena tidak mampu menghentikan gangguan ini. Kutu menyusup ke tubuh, menyebabkan rasa gatal dan ketidaknyamanan ekstrem. Para sejarawan Muslim menggambarkan bahwa ini adalah azab yang tampak kecil di mata manusia, tetapi dampaknya sangat besar, mengingatkan bahwa terkadang penghinaan terbesar adalah ketika manusia terpaksa takluk bukan kepada kekuatan besar, tetapi kepada makhluk kecil yang sama sekali tidak mereka perhitungkan, sekaligus menjadi pelajaran bahwa kesombongan manusia sering runtuh oleh sesuatu yang tampak sepele. Ketika Fir'aun tetap angkuh, turun azab berupa lalat
dan serangga yang menyerang dengan jumlah tidak terhitung. Lalat mengitari makanan, minuman, dan menempel di tubuh setiap orang. Para ulama menggambarkan bagaimana rakyat Mesir yang terbiasa hidup bersih dan mewah menjadi jijik dan tidak berdaya menghadapi serangan ini. Lalat juga membawa penyakit dan mengkontaminasi seluruh perbekalan mereka, sehingga terjadi kelaparan. Setiap sudut negeri menjadi kotor. Saat itu, Fir'aun masih meminta Nabi Musa memohonkan pertolongan, berjanji akan membebaskan Bani Israel jika azab dicabut. Namun, setiap kali Allah mencabut azab itu atas permohonan Nabi Musa, Fir'aun kembali mengingkari janjinya. Kemudian Allah menurunkan wabah belalang yang memakan seluruh tanaman, buah, dedaunan, dan sumber makanan. Para sejarawan Muslim menggambarkan belalang turun seperti awan hitam menutupi langit, lalu menyerbu ladang hingga tidak tersisa apapun. Para petani Mesir yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi negeri menangis karena kerja keras bertahun-tahun hilang dalam hitungan hari. Belalang bahkan masuk ke rumah, gudang makanan, dan memakan segala yang bisa dimakan. Ini menjadi tamparan keras bagi Mesir yang bangga dengan sistem pertanian canggih mereka. Allah menunjukkan bahwa sehebat apapun teknologi dan sistem manusia, semuanya kecil di hadapan kehendak Allah. Setelah belalang, datang azab berupa hujan batu es atau air mendidih menurut beberapa riwayat tafsir. Kehidupan Mesir yang biasanya hangat berubah menjadi penuh ketakutan karena langit menurunkan bencana yang tidak biasa. Api dan angin menghantam negeri, membakar rumah dan tanaman. Badai petir menggelegar dan orang-orang tidak lagi mampu berlindung di tempat aman. Para sejarawan Muslim menjelaskan bahwa ini adalah karamah bagi Nabi Musa, sekaligus hukuman bagi orang kafir yang membangkang. Alam yang biasa dianggap stabil berubah menjadi senjata Allah. Tidak berhenti di situ, Allah menurunkan penyakit dan kematian massal. Ternak mati, penyakit menyerang tubuh manusia, dan rumah-rumah dipenuhi jeritan keluarga yang kehilangan anggota mereka. Para ahli Mesir yang mengklaim mampu mengobati penyakit gagal total. Para penyihir yang pernah tunduk kepada Nabi Musa menyaksikan bahwa ini bukan sihir, tetapi azab dari langit. Mereka telah beriman kepada Allah dan menjadi saksi bahwa kekuasaan Fir'aun bukan apa-apa. Sementara Fir'aun tetap menganggap dirinya Tuhan dan menolak kebenaran. Puncak azab adalah tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya di laut ketika mengejar Bani Israel. Rakyat menyaksikan bagaimana lautan terbelah oleh izin Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, lalu kembali menutup dengan dahsyat ketika Fir'aun berusaha melintasi jalur yang sama. Tubuh Fir'aun kemudian diselamatkan dan ditinggalkan sebagai tanda bagi generasi setelahnya. Para sejarawan Muslim menegaskan bahwa peristiwa ini bukan hanya kisah keagamaan, tetapi fakta sejarah yang disampaikan kitab-kitab terdahulu dan diperkuat oleh tradisi Islam. Seluruh rangkaian azab ini, menurut para sejarawan Muslim, menunjukkan bahwa kekuatan politik, teknologi bangunan, militer besar, dan sistem ekonomi megah tidak mampu melawan ketetapan Allah. Mesir kuno adalah simbol peradaban tinggi yang tumbang karena kesombongan. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat sepanjang zaman bahwa segala bentuk kesewenang-wenangan pasti memiliki akhir. Para ulama mengajarkan bahwa kebinasaan Fir'aun bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga kemenangan iman dan pembuktian bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada hamba yang sabar dan teguh seperti Nabi Musa dan Bani Israel yang teraniaya. Dengan demikian, azab Mesir bukan sekadar cerita, tetapi cermin sejarah yang menegaskan bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah. Para sejarawan Muslim memandang bahwa setelah rentetan hukuman besar menimpa Mesir, keadaan negeri itu mengalami perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kemegahan yang dulunya dipuja oleh bangsa-bangsa sekitarnya perlahan berubah
menjadi gambaran muram tentang kedikdayaan yang runtuh. Mereka menjelaskan bahwa perubahan ini bukan hanya berupa kehancuran fisik, tetapi juga kehancuran moral dan mental masyarakat yang kehilangan rasa percaya diri setelah menyaksikan kesia-siaan kekuatan Fir'aun. Sesungguhnya, menurut para ulama sejarah, kehancuran sebuah bangsa seringkali dimulai ketika keangkuhan memuncak sehingga hati mereka tertutup dari kebenaran yang datang melalui para nabi dan rasul. Setelah kejadian itu, rakyat Mesir hidup dalam ketakutan yang mendalam karena mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaan ilahi yang menghancurkan seluruh kesombongan para pembesar mereka. Mereka yang dahulu menyombongkan diri sebagai keturunan para dewa dalam kepercayaan pagan kuno, kini terdiam dan tidak mampu bicara. Para penulis Muslim bahkan menekankan bahwa saat azab melanda, tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal bahwa kejadian itu datang dari Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa. Masyarakat yang dahulu menghormati Fir'aun sebagai pemimpin agung berubah menjadi kelompok manusia yang penuh penyesalan, namun penyesalan yang terlambat karena saat pintu ampunan masih terbuka, mereka menolak ajakan Nabi Musa. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Nabi Musa sepanjang masa cobaan itu terus menunjukkan kesabaran luar biasa. Beliau tidak tergesa dan tidak memaksakan kehendak sendiri, tetapi menyerahkan urusan kepada Tuhannya. Para ahli sejarah menilai bahwa itu adalah sifat para nabi yang selalu melihat jauh ke depan, memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya berupa kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan hati dari belenggu kekufuran. Musa membimbing Bani Israel untuk menguatkan iman dan akhlak mereka, karena bangsa yang hendak meraih kejayaan harus terlebih dahulu mendapatkan pembentukan spiritual. Di saat Mesir tengah menghadapi runtuhnya tatanan mereka, Nabi Musa justru sibuk membina umatnya agar tidak mengulang kesombongan yang pernah dilakukan Fir'aun dan para pemuka Mesir. Sejarawan Muslim juga menyoroti bagaimana Bani Israel menyaksikan tanda-tanda kebesaran Tuhan secara langsung. Mereka melihat bagaimana air laut terbelah, bagaimana nabi mereka berbicara dengan lembut namun tegas, dan bagaimana janji Tuhan terpenuhi di depan mata. Semua itu menjadi fondasi keimanan yang kemudian diwariskan turun-temurun. Namun, pada sisi lain, para sejarawan juga tidak menutupi kenyataan bahwa sebagian dari Bani Israel masih membawa bekas trauma dan pengaruh budaya Mesir, sehingga setelah terbebas, mereka masih memiliki kecenderungan untuk meragukan dan meminta bukti terus-menerus. Ini adalah gambaran realistis tentang sifat manusia yang sering lupa ketika berada di zona aman setelah memperoleh pertolongan Tuhan. Sejarawan Muslim menegaskan bahwa kisah ini menunjukkan bahwa keimanan butuh pendidikan dan pembiasaan, tidak cukup hanya dengan menyaksikan mukjizat. Kisah tentang kehancuran Mesir menurut ulama tafsir juga menyimpan pelajaran bahwa kekuatan fisik dan teknologi bukan jaminan kejayaan yang abadi. Piramida, patung raksasa, kapal militer, dan angkatan perang yang terlatih tidak mampu melawan takdir ilahi. Para ahli sejarah Muslim menjelaskan bahwa negeri yang kuat secara militer tetapi lemah dalam moral dan ketauhidan akhirnya akan runtuh oleh dosa dan kezalimannya sendiri. Bahkan mereka menyinggung bahwa peradaban besar dalam sejarah selalu memiliki masa keemasan dan masa kehancuran. Ketika sebuah bangsa memandang kejayaannya sebagai hasil mutlak usaha manusia dan melupakan karunia Tuhan, maka saat itulah awal kejatuhan perlahan dimulai. Fir'aun pernah mengaku sebagai Tuhan bagi rakyatnya, dan kesombongan itu menjadi sebab kehancurannya. Para ulama menggambarkan bagaimana setiap tahap hukuman itu membongkar fondasi kepercayaan masyarakat Mesir terhadap kekuasaan Fir'aun. Ketika sungai yang menjadi sumber kehidupan tidak lagi tunduk pada perhitungan manusia, ketika alam yang selama ini setia memberi hasil tiba-tiba menjadi sumber bencana, ketika makhluk kecil merusak kenyamanan mereka, semua itu menjadi bukti bahwa tidak ada yang dapat berdiri menghadapi kehendak Allah. Para ahli sejarah juga menjelaskan
bahwa Mesir setelah kejadian itu tidak lagi sama, baik dalam tatanan politik maupun spiritual. Banyak masyarakat yang mulai bertanya tentang kebenaran yang dibawa para nabi, meskipun tidak semuanya masuk ke dalam barisan orang beriman. Dalam pandangan ulama, kehancuran Mesir tidak hanya berkaitan dengan pengingkaran terhadap Nabi Musa, tetapi juga mencakup kezaliman mereka terhadap kaum lemah. Bani Israel telah bertahun-tahun diperbudak, dipaksa bekerja tanpa belas kasihan, dan diperlakukan tidak manusiawi. Mereka dipaksa membangun monumen demi memuaskan kebesaran Fir'aun. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa Allah membiarkan kezaliman itu berlangsung sampai batas tertentu. Setelah itu azab turun sebagai bentuk keadilan ilahi. Inilah sunnatullah dalam sejarah. Ketika penguasa tiran melampaui batas, maka ketetapan Tuhan turun dengan kekuatan yang tidak dapat dihalangi siapapun. Tidak peduli seberapa besar istana, seberapa kuat pasukan, atau seberapa luas kekuasaan. Yang menarik menurut para sejarawan Muslim adalah bahwa hukuman tersebut tidak langsung menghapus seluruh jejak peradaban Mesir. Banyak bangunan dan struktur megah tetap berdiri, dan itu menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Para ulama menafsirkan bahwa keberadaan bangunan besar itu justru menjadi tanda bagi siapa saja yang mau mengambil ibrah. Jika semua hancur total, mungkin manusia akan melupakan peristiwa itu. Tetapi, karena sebagian peninggalan masih dapat dilihat, manusia akan merenungkan betapa dahulunya negeri itu besar dan kuat, namun kemudian menjadi simbol kehancuran kesombongan. Seolah Tuhan ingin memberitahu bahwa bukan bangunan fisik yang menentukan kejayaan, melainkan ketaatan kepada perintah dan larangan Tuhan. Setelah Bani Israel keluar dari Mesir, Nabi Musa memimpin mereka menuju tanah yang dijanjikan. Para sejarawan Muslim menjelaskan bahwa perjalanan itu penuh ujian dan pelajaran. Allah tidak serta-merta memberikan kemenangan total, tetapi menguji keteguhan mereka melalui perjalanan panjang di padang pasir. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan dari penjajahan hanyalah awal perjuangan. Yang lebih sulit adalah membangun masyarakat beriman yang tidak terikat oleh warisan penyimpangan dari masa lalu. Kisah ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya mengenai lolos dari bencana, tetapi juga membangun karakter setelah itu. Dengan demikian, kelanjutan kisah azab Mesir dalam perspektif sejarawan Muslim bukan hanya memaparkan malapetaka demi malapetaka, tetapi memberikan gambaran luas tentang dinamika spiritual, sosial, dan politik yang menyertai kehancuran sebuah kezaliman besar. Kisah ini menjadi cermin bahwa kemegahan dunia akan hilang jika tidak disertai dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Para ulama menyimpulkan bahwa kisah Fir'aun dan Mesir adalah pelajaran universal bagi setiap bangsa, setiap pemimpin, dan setiap individu. Ketika manusia merasa memiliki kendali penuh atas hidupnya dan mengingkari Tuhan, maka ia sebenarnya telah membuka pintu bagi kehancuran. Sebaliknya, jika manusia tunduk, rendah hati, dan bersyukur, maka ia akan dilindungi dari fitnah dan kebinasaan seperti yang menimpa Mesir kuno. Para ahli sejarah Muslim memaparkan bahwa setelah kehancuran Fir'aun, peristiwa itu tidak sekadar muncul sebagai tragedi besar bagi Mesir, tetapi menjadi tonggak sejarah yang mengubah cara manusia memandang kekuasaan dan kebenaran. Mereka menekankan bahwa kejadian tersebut mengukir kesadaran dalam masyarakat dunia bahwa kekuatan materi, keberanian tentara, dan kejayaan gedung-gedung tinggi tidak mampu melindungi seorang tiran dari takdir Tuhan. Kehancuran Fir'aun menjadi cahaya yang menyingkapkan hakikat dunia, bahwa kemenangan sejati tidak berpihak pada angka yang besar, tetapi pada ketundukan kepada kebenaran. Para ulama menggambarkan peristiwa itu sebagai titik balik bagi manusia agar selalu menyadari bahwa bumi ini bukan milik penguasa, melainkan amanah yang berada di bawah kekuasaan Sang Pencipta. Dalam catatan para mufasir, disebutkan bahwa Allah tidak menenggelamkan Fir'aun begitu saja, tetapi memperlihatkan bagaimana ia tenggelam dengan penuh rasa putus asa, menyaksikan air menutup jalan,
dan menyadari kesalahannya ketika ajal sudah semakin dekat. Namun, pengakuan itu terlambat. Para ulama menggambarkan detik-detik itu sebagai momen paling memilukan bagi seorang pemimpin yang pernah berdiri di puncak kekuasaan tetapi tidak mampu menolong dirinya sendiri. Hal ini mengajarkan bahwa penyesalan pada waktu yang tepat adalah nikmat besar, sedangkan penyesalan setelah ajal menjelang hanyalah kesedihan tanpa manfaat. Setelah kejadian itu, Allah menampakkan jasad Fir'aun agar menjadi bukti bagi umat manusia sepanjang masa. Sejarawan Muslim menilai bahwa adanya jasad tersebut merupakan pelajaran agar tidak ada lagi tiran yang berani mengklaim diri sebagai penguasa mutlak. Jasad itu menjadi saksi bisu bahwa meskipun seorang pemimpin hidup dengan kemegahan, matinya tetap membawa pesan yang jelas. Kekuasaan tanpa iman hanyalah ilusi. Para ulama menyebut keberadaan jasad itu sebagai bukti sejarah yang tidak dapat ditolak, bahkan oleh mereka yang mencoba mengabaikan kekuasaan Tuhan. Bagi orang-orang berakal, jasad itu adalah peringatan yang sangat kuat. Sementara itu, peradaban Mesir memasuki masa kebingungan pasca tenggelamnya Fir'aun dan elit militer yang menyertainya. Para sejarawan Muslim menyebutkan bahwa kepemimpinan Mesir mengalami kekosongan karena tokoh-tokoh penting yang selama ini kuat dan berpengaruh ikut binasa. Keadaan negara menjadi kacau. Hierarki sosial yang dulu kokoh tiba-tiba runtuh. Para pemuka pagan yang selama ini menjadi rujukan spiritual tidak lagi berani bersuara karena segala retorika mereka telah dipatahkan oleh kenyataan di depan mata. Rakyat melihat bahwa setiap mantra, setiap patung, dan setiap ritual kuno tidak mampu menolong negeri mereka ketika hukuman Tuhan datang. Selain kerusakan fisik, para ulama menyampaikan bahwa kerusakan mental dan spiritual menjadi dampak besar yang dirasakan masyarakat Mesir. Mereka mulai mempertanyakan warisan kepercayaan nenek moyang. Keagungan yang dulu menjadi kebanggaan berubah menjadi luka sejarah. Hingga akhirnya mereka hidup dalam fase pencarian, di mana sebagian mencoba mendekat kepada ajaran tauhid yang mereka saksikan melalui Nabi Musa, sementara sebagian lainnya memilih tenggelam dalam kebimbangan. Sejarah mencatat bahwa perubahan agama dalam masyarakat Mesir setelah kejadian itu berlangsung perlahan, menunjukkan bahwa keyakinan yang telah mengakar lama tidak mudah berganti, meskipun bukti kebenaran telah tampak begitu jelas. Ini menjadi pelajaran bahwa perubahan hati manusia bukan hanya bergantung pada bukti yang terlihat, namun pada kesiapan jiwa untuk menerima petunjuk. Dalam riwayat para ahli tafsir, diceritakan bahwa Nabi Musa membawa kaumnya keluar dari Mesir bukan semata untuk menyelamatkan fisik mereka, melainkan untuk membangun generasi baru yang tidak lagi tunduk kepada kekuasaan zalim. Sejarawan Muslim menggambarkan bahwa perjalanan menuju tanah yang dijanjikan adalah proses pendidikan spiritual dan sosial. Bani Israel mulai belajar mengatur diri sendiri, menata kehidupan tanpa tekanan kekuasaan Fir'aun, dan belajar memahami hukum Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Musa. Mereka belajar untuk menghilangkan kebiasaan lama yang mereka dapatkan selama hidup di bawah penindasan. Hal ini menunjukkan bahwa pembebasan sejati tidak berhenti pada terlepasnya seseorang dari belenggu fisik, melainkan terbentuknya kemerdekaan batin dari kebiasaan buruk dan ketergantungan kepada manusia. Para ulama menekankan bahwa kisah ini menjadi pedoman penting bagi setiap umat yang ingin bangkit dari kehinaan. Tidak ada kejayaan yang lahir dari kesombongan. Tidak ada kehormatan bagi bangsa yang menindas kelompok lemah. Sejarah Mesir menunjukkan bahwa kezaliman selalu membawa akibat buruk meskipun tampaknya kuat pada awalnya. Ketika tirani mencapai puncaknya, maka saat itu pula benih kehancuran sedang tumbuh. Para ahli sejarah Muslim menyampaikan bahwa setiap masyarakat yang menempuh jalan seperti Fir'aun akan berakhir pada kesedihan yang sama, meskipun wajah dan bentuk keadaannya berbeda. Perubahan zaman tidak mengubah hukum Tuhan.
Kisah ini juga menjadi pelajaran bagi setiap individu bahwa hati yang membangkang terhadap kebenaran adalah akar dari kehancuran. Fir'aun tidak binasa karena kurang ilmu atau kurang kekuatan, tetapi karena hatinya tertutup oleh keangkuhan. Para ulama mengatakan bahwa penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit badan, karena penyakit hati menyebabkan seseorang melihat kebenaran sebagai ancaman, bukan sebagai cahaya petunjuk. Fir'aun melihat Nabi Musa bukan sebagai pembimbing, tetapi sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Ini adalah contoh paling nyata tentang bagaimana kedudukan bisa membutakan seseorang jika tidak disertai ketakwaan. Dalam penuturan sejarawan Muslim, setiap fase dalam kisah ini mengajarkan satu prinsip besar, yakni bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang beriman dan sabar. Nabi Musa menghadapi ancaman pembunuhan, keingkaran kaumnya, fitnah istana, dan tekanan yang berat. Namun beliau tetap berdiri di atas kebenaran dengan hati yang penuh tawakal. Inilah contoh bagi siapa saja yang berjuang untuk keadilan. Kemenangan tidak datang seketika, tetapi hadir setelah ujian yang panjang. Dan kemenangan yang datang dari Tuhan selalu lebih agung daripada kemenangan buatan manusia. Akhirnya, kisah Mesir kuno dalam pandangan sejarawan Muslim bukan sekadar cerita tentang hukuman, melainkan kisah tentang penegakan keadilan, kemurnian iman, kesabaran dalam perjuangan, dan hancurnya kekuasaan yang tidak berlandaskan ketakwaan. Setiap generasi diperintahkan untuk mempelajari kisah ini agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Selama dunia berputar, syariat pelajaran ini tetap berlaku. Barang siapa bersikap sombong dan menindas, maka ia sedang berjalan menuju jurang kebinasaan, dan barang siapa merendah dan taat, maka ia sedang menapaki jalan menuju kemenangan dan keselamatan. Kisah ini hidup sepanjang masa, sebagai cahaya bagi orang yang ingin berjalan di jalan lurus, dan sebagai peringatan bagi mereka yang lupa bahwa kehidupan di dunia hanyalah perjalanan menuju akhir yang kekal. Para sejarawan Muslim juga mencatat bahwa setelah peristiwa itu, dunia luar ikut mendengar kabar mengenai kehancuran Fir'aun. Bangsa-bangsa di sekitarnya mulai membicarakan bagaimana seorang raja yang begitu perkasa dapat tumbang dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Cerita itu menyebar melalui pedagang, para musafir, serta kaum pelajar yang mengembara dari negeri ke negeri. Mereka membawa kisah tentang negeri yang dulu menjadi pusat ilmu dan kekuasaan, tetapi akhirnya luluh lantak oleh sebab keangkuhan pemimpinnya. Para penulis Muslim menyebutkan bahwa peristiwa ini bahkan mempengaruhi cara bangsa-bangsa memandang kekuasaan, sehingga banyak penguasa akhirnya lebih berhati-hati dalam menindas rakyatnya karena takut mendapatkan balasan serupa. Ulama sejarah juga menggambarkan bahwa peradaban Mesir mengalami fase kehampaan spiritual setelah wafatnya Fir'aun. Mereka kehilangan tokoh yang selama ini menjadi simbol kekuasaan sekaligus pusat kepercayaan pagan mereka. Banyak yang terguncang karena keyakinan mereka selama ratusan tahun runtuh dalam sekejap. Tidak ada lagi figur yang mereka jadikan lambang kehebatan, dan tidak ada lagi ritual yang mampu mengembalikan ketentraman batin mereka. Dalam catatan para mufasir, keadaan ini menunjukkan bahwa kekufuran bukan hanya kesalahan akidah, tetapi juga membawa kehancuran struktur sosial dan mental masyarakat. Mereka yang tidak memiliki sandaran spiritual kepada Tuhan yang Maha Esa, pada akhirnya akan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Di sisi lain, umat Bani Israel memasuki fase pembentukan identitas baru setelah keluar dari Mesir. Sejarawan Muslim menuliskan bahwa mereka yang dulunya terbiasa hidup dalam tekanan dan kerja paksa, kini harus belajar berdiri sendiri dan membangun tatanan berdasarkan wahyu. Mereka menghadapi tantangan yang berbeda, bukan lagi penindasan dari luar, tetapi ujian dalam jiwa mereka sendiri. Tantangan itu berupa rasa ragu, ketergantungan kepada kebiasaan lama, serta kebutuhan untuk belajar taat kepada aturan ilahi
secara menyeluruh. Nabi Musa menjadi pemimpin dalam mendidik dan membentuk akhlak mereka, menuntun mereka memahami makna kebebasan yang sejati. Sebab kebebasan tanpa disiplin iman hanya akan melahirkan kekacauan. Para ulama juga menekankan bahwa kisah Mesir bukan sekadar tentang hukuman bagi penguasa, tetapi juga tentang ujian bagi umat yang dibebaskan. Banyak dari Bani Israel yang menyaksikan mukjizat dengan mata kepala sendiri, tetapi masih menggoda diri dengan rasa takut dan keraguan. Hal ini menurut para pakar tafsir adalah gambaran universal tentang manusia yang seringkali lupa pada nikmat Tuhan setelah bahaya terlewati. Bahkan ketika mereka berada dalam perjalanan menuju tanah suci, mereka kadang menyesali kebebasan yang telah mereka peroleh dan merindukan kemudahan semu di Mesir, padahal di sana mereka hidup dalam belenggu dan penghinaan. Ini menjadi pelajaran bahwa perjuangan terbesar bukan melawan musuh luar, tetapi melawan sifat lemah dalam diri. Dalam narasi para cendekiawan Muslim, kejadian di Mesir mengajarkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada seseorang atau suatu bangsa. Tetapi ketika kesempatan itu disia-siakan, maka ketetapan Tuhan akan turun dengan adil. Fir'aun berkali-kali melihat tanda-tanda kebenaran, tetapi keangkuhan menjadikannya keras kepala. Ia tidak sekadar menolak ajaran Nabi Musa, tetapi juga mencela dan mengejek kebenaran itu di hadapan rakyatnya. Para ulama mengatakan bahwa penolakan yang disertai kesombongan jauh lebih buruk dibanding penolakan karena ketidaktahuan. Fir'aun tahu tetapi tidak mau tunduk, dan karena itu ia menjadi contoh kebinasaan abadi bagi para pemimpin yang sombong. Sejarawan Muslim juga memberikan gambaran bahwa perjalanan Bani Israel setelah keluar dari Mesir adalah kelanjutan dari ujian besar yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka berjalan melewati padang pasir, menghadapi panas, kehausan, dan rasa lelah. Ini bukan bentuk penyiksaan, tetapi fase pendidikan spiritual agar mereka tidak jatuh pada mentalitas bergantung kepada manusia seperti ketika berada di bawah Fir'aun. Setiap langkah dalam perjalanan itu membentuk pribadi-pribadi yang lebih kuat, memahami bahwa kemenangan tidak datang tanpa kesabaran. Nabi Musa terus membimbing mereka, memperbaiki akhlak, menguatkan iman, dan menyampaikan hukum yang turun dari Tuhan sebagai standar kehidupan mereka. Para mufasir juga memandang bahwa kisah ini menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berpegang teguh pada wahyu. Meski menghadapi ujian berat, Nabi Musa tidak pernah berhenti memohon pertolongan dan petunjuk. Doanya menjadi teladan bagi para pemimpin bahwa kekuatan sejati bukan pada jumlah pengikut atau kekayaan, tetapi pada kedekatan kepada Tuhan. Setiap keputusan beliau lahir dari keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang jujur dalam perjuangan. Sementara itu, Fir'aun yang begitu sombong tidak memiliki tempat bergantung saat bencana melanda, meskipun ia memiliki ribuan tentara dan harta yang tidak terhitung. Kisah Mesir juga menjadi gambaran bahwa peradaban manusia bukan hanya tentang kekuatan fisik dan ilmu pengetahuan, tetapi tentang fondasi akhlak dan iman. Mesir pernah menjadi pusat sains kuno dengan ilmu arsitektur, kedokteran, dan astronomi yang mengagumkan. Tetapi semua itu tidak mampu menyelamatkan mereka dari kebinasaan ketika mereka melawan Tuhan. Para sejarawan Muslim menegaskan bahwa ilmu tanpa ketakwaan ibarat bangunan megah tanpa pondasi. Cepat atau lambat, ia akan roboh karena tidak memiliki landasan moral dan spiritual yang benar. Pada akhirnya, narasi mengenai azab Mesir dalam pandangan ulama Muslim menjadi lebih dari sekadar kisah sejarah. Ia adalah pesan abadi tentang bahaya kesombongan, pentingnya kesabaran, nilai kebenaran, dan kemenangan bagi mereka yang beriman. Setiap generasi diperintahkan untuk merenungi kisah ini agar tidak terjebak dalam ilusi kekuasaan dan harta. Kisah Musa dan Fir'aun bukan hanya tentang masa lalu,
tetapi tentang setiap jiwa yang diuji antara keangkuhan dan ketundukan, antara mengikuti hawa nafsu atau tunduk pada petunjuk Tuhan. Kisah ini akan terus dibacakan, terus dipelajari, dan terus menjadi pelita bagi siapa saja yang ingin memahami hakikat hidup. Sebab, selama manusia hidup di muka bumi, akan selalu ada penguasa yang diuji dengan kekuasaan, rakyat yang diuji dengan kesabaran, dan setiap individu yang diuji antara kebenaran dan kesombongan. Barang siapa mengambil pelajaran darinya, maka ia akan berjalan dengan cahaya, dan barang siapa mengabaikannya, maka ia tidak berbeda dari kaum yang telah binasa di tepi laut sambil mengagungkan kekuatan yang tidak pernah mampu menolong mereka. Kisah ini tetap hidup sebagai bukti bahwa sejarah bukan sekadar catatan, tetapi cermin untuk menuntun hati manusia menuju kesadaran akan kebenaran yang abadi.